Masih ingat? Kalau lupa saya bisa memahami karena sudah 14 tahun. Ya, bentuk menyekutukannya Allah gimana? Waduh, hebat tadi nakodanya itu. Untung kita pakai nakoda yang itu. Ada kata yang lain ya. Nah, kira-kira yang mirip-mirip gitu ada nggak, Pak? Yang dipuji siapa? Seolah-olah sumber keselamatan itu siapa? Lalu untuk apa tiap hari diucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam? Begitu saja itu saya dan kita semuanya perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lisan. Kata Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan, itu semuanya adalah al-alfaz asyirkiyah, lafal-lafal yang kandungannya kesyirikan. Orang kalau tidak terasa, tidak biasa ngaji tauhid, orang itu ditutupi angel. Mana sih orang tidak menyembah Allah? Nah, Mas sampai ngomong untuk tadi namudanya yang ini, coba yang lain. Itu sama dengan seolah-olah sumber keselamatan itu nakodanya itu tadi, bukan lagi Allah. Terus di Quran kan sudah diterangkan, ya, Al-Malikul Qudusus Salam. Itu Asmaul Husna, dan yang sampai baca setiap habis salat Allahumma antas salam, ya. Sedangkan Asmaul Husna itu karakternya, nah ini yang penting saya ingatkan kembali 40, ya. Apa? Asmaullah a'la wa awsaf wa a'mal. Ringkas saja, nama Allah itu nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau Allah punya as-salam, berarti sifat Allah memberikan apa? Keselamatan. Berarti apa? Perbuatan Allah adalah memberikan keselamatan itu, maka mohonlah keselamatan kepada Allah. Jangan salam disampaikan kepada Allah. Dua karakter daripada al-asmaul husna, asma Allah mutaraddifah mutabayyinah. Iftala lafdhu wa tafaqa ma'na. Lafalnya berbeda-beda tapi hakikat maknanya yaitu satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini saya singkat aja. Laisat maksud bi adadin muayyanin. Asmaul husna itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Saya tanya, di masyarakat yang dipahami masyarakat Asmaul Husna berapa? Itu moto hadis, Pak. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sampai ini tak di bawah, diterangkan, dihafalkan. Padahal ada kelanjutannya. Man ahsaha dakhala jannah. Yang ini tidak diikutkan. Ya, nah ini sudah sering kali saya sebutkan. Allah memiliki 99 nama, koma. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Satu. Lafal itu kata saya Salam Taimin dalam Al-Qaulul Mufid, maknanya Allah itu tidak hanya punya 99. Yang 99 tadi diperintahkan untuk dipelihara. Bagaimana memeliharanya? Terkoneksi semua apa yang ada di manusia itu semuanya sumbernya dari siapa? Allah. Saya kok bisa beli ini. Oh, alhamdulillah diberi rezeki sama Allah. Namanya Allah yang mana? Ar-Razzaq. Sampai nggak cepat, tadi biasanya itu sekian jam, sampai cuma 3 jam sekian, jalannya berliku-liku. Kok selamat sampai di sini? Alhamdulillah, diberi sama keselamatan sama Allah. Sampai kok kuat, sudah usia begitu masih bisa ngangkat kursi dan meja. Jawabannya, oh tak kewe, gowes terus. Jangan. Yang memberi kekuatan siapa, Pak? Allah. Itu namanya memelihara Asmaul Husna tadi. Jadi wes sudah 2 ketemu, mudah-mudahan betul waktunya. Yang ketiga ini yang penting. Tolong sebutkan kepada kita semuanya di lafal yang mana ada kalimat as-salam yang kita ucapkan setiap hari lebih dari 30 kali. Tadi kan sudah ketemu 2. Satu maknanya tahiyat, penghormatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua ada di Asmaul Husna tadi, dengan baca setiap habis sholat. Ini ada satu lagi yang maknanya salam atau menara kesolafat. Assalam itu maknanya tidak ada salah dan tidak ada kurang. Pertanyaan saya tadi yang belum dijawab, di mana lafal itu kita ucapkan? Kalau nggak ada jawab, saya sendiri yang jawab. Jawabannya adalah ketika kita sholat, ketika duduk at-tahiyat, ada lafal itu kan? Assalamu alaika ayyuhan nabi. Maknanya apa itu? Ini kaitannya dengan fikih nanti dan akidah. Salam atau menara kesolafat Nabi Muhammad, engkau ini tidak ada salah dan tidak ada kurang. Nanti maksudnya Pak, berarti Rasulullah sampai usia 63 dibundut sama Allah wafat, itu agama sudah disampaikan semuanya kan? Apakah Nabi Muhammad dalam menyampaikan agama ada yang salah? Ada yang kurang? Apakah andai kata ketika Nabi Muhammad itu masih hidup lalu kemudian ada satu dua kesalahan langsung ditegur sama Allah? Halo? Jawabannya apa? Banyak Pak di Quran itu. Yang paling populer ada juga yang panjenengan sebutkan tadi. Apa suratnya? Ayatnya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad dianggap berpaling dan bermuka kasar ketika ada orang apa? Buta. Ada yang menyebutkan Abdullah bin Maktub yang datang itu. Kaitannya dengan apa itu? Nabi sedang diskusi dengan tokoh-tokoh orang kafir secara teori dakwah. Kalau tokoh-tokohnya itu sudah mengikuti Nabi, tinggal yang kecil-kecil, betul ya? Nah, tapi tiba-tiba ada orang buta, tidak dihiraukan, maka Nabi ditegur sama Allah. Yang kedua apa? Madu. Madu yang mana Pak? Yang di tangan kananmu itu. Nabi muncul madu Pak, minum madu. Dari satu istri tidak ke istri yang lain. Istri yang kedua ini cemburu karena dilayani pakai minum madu di sini, karena dari situ. Lalu keceplosan, mudah-mudahan saya tidak salah menafsir, membaca tafsirnya. Istri yang kedua itu marah. Lalu Nabi marah, ya sudah, kalau pakai bahasa kita, saya tidak minum madu. Madu itu apa? Haram. Padahal halal. Ditegur gak sama Allah? Pakai ayat gak? Apa ayatnya? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajika, karena semata-mata mencari ridho istrimu saja. Ada banyak lagi Pak di perang Uhud. Ya, berantakan umat Islam, banyak yang wafat menjadi syuhada. Nabi dalam petik marah, bahasa Jawanya duko. Duko itu bukan karo, bukan duko. Ya, marah. Kaifa yuflihul qaumun, kaifa yuflihul qaumun syajjuna nabiyahu. Bagaimana kamu ini bisa beruntung? Nabi kamu mukai kayak begini. Ditegur sama Allah, tidak boleh ucapan itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahu fa innahum dzalimun. Sedikit pun tidak ada campur tangan urusan Muhammad. Orang yang mengkhianati kamu kemudian kamu sampai luka kayak begitu itu diberi maaf sama Allah. Ya urusan Allah, naudzubillah min dzalik, atau diadab juga urusan Allah. Tidak terkait dengan Nabi Muhammad. Jadi lafaz seperti itu menjadi sama. Sehingga panjenengan dan saya itu di dalam hal menjalankan agama yang sudah saya sebutkan tadi, assalamualaikum, itu maknanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang di dalam hal menyampaikan agama. Pertanyaannya, kalau begitu akidah dan ibadah boleh nggak ditambahin di luar apa yang sudah ditentukan oleh Nabi? Boleh ditambahin? Satu kata boleh? Satu kalimat boleh? Ini ngerti nggak maksudnya Pak? Kalau nggak ngerti saya lewati aja gitu. Ya,
Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah sempurna. Ada di antara kita itu kata para mufassir ahli tafsir, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan itu yang mana? Kalau pertama kan Iqra bismillahirrahmanirrahim sampai 22 tahun sekian itu, terakhir tidak terima lagi apa? Al-Maidah ayat yang ke-3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Hari ini itu kapan Pak? Maksudnya saat itu tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana Pak? Di Arafah. Dalam situasi apa? Yaitu haji, Nabi khutbah. Nah, salah satunya jadikan al-qad ballaghtu, wahai apakah sudah aku terangkan semuanya? Lalu para sahabat menjawab, bala, iya. Baru Nabi menyampaikan ini. Lalu dengan baca di Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, riwayat hidupnya Nabi, ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, diterima oleh para sahabat, diterima oleh Abu Bakar. Responnya Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Wah, ini tandanya sudah selesai itu. Wahyu sudah turun semuanya, agama sudah diterangkan semuanya sama Nabi, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Ya, kemudian terjemahannya tadi, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai apa? Agama. Selesai sudah. Nah, tak potong dulu. Jangan kalau membaca di tulisan-tulisan di WA, atau mungkin membaca atau melihat di YouTube, ada organisasi yang mau membahas istihad kolektif. Itu bukannya teks Al-Qur'annya dan hadisnya mau dirubah-rubah, ya. Kalau zakat misalkan presentasinya tetap gak Pak? Yang diistihadi apanya? Ya, manajemennya bagaimana? Korban yang diistihadi apanya? Bukan hadisnya yang dirubah. Yang diistihadi adalah distribusinya, caranya, ya, mekanismenya dan sebagainya, yang kemungkinan bisa beda dengan yang zaman dulu. Yang paling tren ketika menjelang Ramadan adalah yang diistihadi apa? Melihat apa? Bulan. Dulu Nabi apa? Melihat pakai kasar. Halo? Dulu Nabi ketika menetapkan awal Ramadan pakai apa? Melihat gak Pak? Ada nggak organisasi kita itu yang kemudian menetapkan tidak dengan kasat mata melihat, tapi dengan apa? Kalender Hijriah global tunggal. Ini ada pembahasan. Bukan ini yang dirubah, bukan teksnya, bukan lafalnya, bukan makhluknya, tetapi hal-hal yang kemungkinan diperbolehkan menurut syariat. Nah, karena assalamu yang panjenengan lafalkan assalamu alaika ayyuhan nabi, itu maknanya salam atau benar-benar wal afrad. Nah, sekarang dengarkan dawuhnya Imam Malik. Ini yang sering dinukil oleh para ustadz, dan saya pernah mendengar Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Siapa Pak? Sulaiman Ar-Ruhaili itu, ya pokoknya ulama lah gitu ya. Sulaiman Ar-Ruhaili itu insya Allah sampai sekarang masih ada memberi pengajian rutin di Masjid Nabawi. Pernah diundang ke Masjid Akbar, cari di YouTube-nya masih ada. Itu berkali-kali ketika ditanya mengenai itu yang dipakai salah satu landasan, ini dawuhnya Imam Malik. Qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala annahu qala. Ini kaitannya dengan Nabi tadi, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang tadi. Man ibtada'a bid'atan fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah yang baru di dalam Islam, walaupun dia agak baik, walaupun dia agak baik, berarti orang itu telah menuduh Nabi Muhammad apa? Mengkhianati risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dianggap tidak sempurna agama, diperlukan ya Pak, ditambahi. Maka saya sependapat dengan ketika panjenengan ini agak beda dengan di masyarakat ya. Jenengan kalau baca sholawat Nabi bagaimana? Allahumma sholli ala, tidak ada kalimatnya apa? Berarti orang apa itu? Orang yang membaca sholawat menurut hadis Pak. Jenengan terangkannya begitu. Saya pernah diprotes, Ustaz, kok tidak pakai Sayyidina? Loh, saya baca menurut hadis itu. Setahu saya di hadis itu yang diajarkan Nabi tidak ada lafaz Sayyidina. Karena para sahabat tanya, ya Rasulullah, amarallahu an nusalli alaihi kaifa nusalli alaihi. Nabi kita itu kan disuruh baca sholawat, yang gimana lafaznya? Nabi mengajarkan begitu. Lalu bila ditanya lagi, ya tapi itu tidak sopan, masa sama Nabi kok hanya disebut namanya saja? Nah, saya jawab begini. Nah, jawaban saya dengan boleh tiru nanti. Apa? Kalau begitu sahabat juga nggak sopan dong sama Nabi. Nanti maksud saya. Karena sahabat di dalam baca sholawat juga tidak pakai apa? Nah, kira-kira ihtiram penghormatan dan takdim penghormatan kita kepada Nabi kita ini dengan sahabat bagus siapa kira-kira? Udah jelas bagus sahabat. Itu pun tidak ada yang apa? Menambahi. Ya sampai di situ saja. Maka Sulaiman Ar-Ruhaili tadi menukil pendapatnya Imam Malik, mani berkata ambil adan fil Islam ya wa iyarah hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Siapa yang membuat bid'ah yang baru walaupun dia baik, berarti orang itu telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya Allah. Nah, itu dipelajari di nanti di BG ya. Ada penjelasan lagi dari Imam Malik, wala yasluhu akhir hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Faman yakun yawma idzin dinan lam yakun yawma dinan. Hadza min fi'li Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa yang disebut oleh Nabi pada waktu Nabi masih hidup sebagai agama, batasannya ketika Rasulullah wafat itu berarti agama, dan apa yang tidak disebut sebagai Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi sebagai agama, berarti bukan agama. Bukan Nabi ain. Nah, tidak boleh begitu. Karena jenengan dan saya sudah menyampaikan mengucapkan assalamu alaika tadi. Maknanya salamatun minan naqs ya. Nah, terakhir zaman Nabi itu hujan sudah ada apa? Ada toh? Nah, ini saya menemukan dari riwayat dan saya rasa banyak, saya kumpulkan beberapa saja. Hadisnya dari Zaid bin Khalid ya, kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Khalid menceritakan sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala athari sama'in kana min al-laili. Saya itu pernah sholat subuh bersama Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di mana? Ya, pokoknya Mekah gitu aja. Ada menyebut 5 km sebelum masuk di Mekah. Makanya dulu tahun ke-6 Rasulullah pernah dihadang orang-orang kafir tidak boleh masuk di Mekah. Di mana itu? Hudaybiyah. Nah, jangan kalau tidak sana lihat Hudaybiyah ya tanah biasa kan, bangunan-bangunan juga itu biasa. Nah, itu di dalam peristiwa ini, di dalam hadis ini Zaid bin Khalid cerita sholat bina Rasulullah SAW sholat subhi bil Hudaybiyah ala dari sana kana min al-lail. Saya itu pernah sholat subuh di Hudaybiyah bersama Rasulullah yang tadi malam turun hujan. Ini kaitannya dengan Rasulullah tidak salah tadi Pak ya. Saya tambahin keterangan ini. Falamma sharafa min as-salat, ketika selesai sholat aqbala ala nasi, Rasulullah menghadap kepada para jamaah. Perhatikan pertanyaannya Nabi. Hal tadruna madza qala rabbukum? Para sahabat, sampai tahu tak apa yang didawuhkan Allah pada pagi hari ini? Ada yang tahu apa jawabannya sahabat? Ini populer Pak, gampang kok. Pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa.
terjemahnya apa Pak? Allah dan Rasulnya yang lebih, bahasa Arabnya Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah itu tidak bisa. Kenapa sekian banyak sahabat itu ditanya sama Nabi Hatta itu Anda qala rabbukum, Anda tahu gak pagi hari ini Allah itu tahu apa? Karena ini urusan domainnya Rasulullah, bukan domainnya sahabat, maka oleh sahabat dikembalikan ke siapa? Nabi, dengan lafaz Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu kan urusannya Nabi, saya tidak tahu. Nah, ada 1 menit masih bisa Pak? Ya. Ada lagi Pak? Kalau saya memahami hadis ini, dawuhnya Rasulullah ini di sore hari. Dawuhnya begini, la utiyanna ra'yata wa rajulan yuhibbu wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu. Besok pagi bendera ini tak serahkan salah seorang di antara kalian. Yang kalian itu adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Orang itu juga cinta sama Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya, disebut gak namanya sama Nabi? Enggak tahu. Pertanyaannya, apa rahasianya kalau tidak disebut? Ya, inilah caranya Rasulullah memberikan edukasi pendidikan kepada para sahabat, sehingga semuanya sahabat berkonsentrasi. Karena Rasulullah sudah menyebut rajulan yuhibbu wa rasulahu, orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbu wa rasuluhu, dan Allah juga cinta sama orang itu. Nah, semuanya berharap-harap. Ini mestinya bisa ditiru oleh Pak Guru sekarang. Kalau mau membadai anak-anak, ya ada satu soal, maka jangan ditunjuk namanya dulu Pak. Nanti maksud saya, kalau anak-anak ini ada pertanyaan, silakan dijawab, jangan ditunjuk namanya. Tapi kalau sudah ditunjuk, ayo Ahmad tolong ini jawab pertanyaan, berarti sekolah saya mikir siapa Pak? Yang lain gimana? Wah Ahmad kalau saya dikongkong ya biarin aja. Saya lanjutkan. Fatumma asbahu, ketika pagi hari bertamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyullah. Ketika pagi hari, sorenya didahului Rasulullah yang begitu. Pagi hari para sahabat semuanya datang ke rumah Rasulullah. Tapi semuanya berharap mudah-mudahan apa? Diberi. Kenapa? Indikatornya orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya. Nah, jangan masih hafal karena sudah diterangkan berkali-kali. Ketika Rasulullah keluar berhadapan dengan para sahabat, apa dawuhnya Nabi? Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali kok tidak kelihatan? Ya, jawabannya sahabat, huwa yashtaki ilaihi ya Rasulullah. Nabi, Ali itu sakit matanya. Tapi para sahabat ngerti kalau Ali itu sakit. Tapi apa yang dilakukan sahabat? Fakursilu fakutia ini. Lalu mutus utusan sahabat itu supaya mencari Ali dan Ali tidak ada di situ. Nah, di situ ada. Kenapa sikapnya sahabat kok begitu? Ya, karena lisannya Rasulullah sudah menyebut tadi Ali. Aina Ali? Mana Ali? Sehingga tidak ada sahabat yang mengatakan saya saja Nabi, wong Ali sakit. Nah, gitu loh maksudnya. Tidak ada sahabat yang paling menunjuk temannya, ini aja Nabi, wong Ali sakit. Nah, itu kalau saya biasa ngaji di kampung-kampung, di ibu-ibu tak tanya, Bu, misalkan Ali itu opname di puskesmas, didatangkan nggak? Didatangkan nggak Pak kira-kira? Didatangkan. Kenapa? Karena dawuhnya Rasulullah sudah siapa tadi? Ali. Sehingga tidak satu kata pun, sahabat itu berani mendahului siapa? Rasulullah. Nah itu makna dari assalamualaikum minan nakas tadi yang panjenengan lafalkan, saya lafalkan assalamu alaika ayyuhan nabi. Maknanya beda dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Maknanya beda dengan nanti yang kita
kita ucapkan Allahumma antas salam. Allah. Jadi variasinya makna dari dua kalimat syahadat banyak sekali. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi kebahagiaan yang barokah oleh Allah SWT, diberi hidayah sama Allah SWT. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.